nama aku Putri Yang Raini dengan NIM akhir 052, jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya. Di sini aku mengambil teori Schumpeter untuk tugas UAS makroekonomi. Panas banget lagi. Masa jalan sih? Gerah. Macet lagi. Udahlah, pesen Grab aja. Halo semuanya, kalian pernah mikir nggak sih kenapa Nokia yang dulu raja HP sekarang malah jarang kedengar? Atau kenapa ojek pangkalan kalah sama Grab dan Gojek? Apakah ini karena masalah nasib? Bukan ya teman-teman, ini namanya creative distraction atau penghancuran kreatif. Hari ini, buat tugas UAS makroekonomi, kita bakal bongkar otak salah satu ekonom paling gokil pada masanya, Joseph Schumpeter. Siapin kopi kalian ya, karena kita bakal bahas kenapa inovasi bisa bikin ekonomi dunia jungkir balik. Plus, kita bakal bedah 3 jurnal ilmiahnya. Oke, langsung aja ke bagian 1. Siapa itu Schumpeter dan inovasi? Schumpeter itu beda sama tokoh klasik lainnya yang cuma bahas keseimbangan. Kata dia, ekonomi itu nggak boleh anteng. Ekonomi itu harus dinamis. Kuncinya cuma satu, inovasi. Dia bilang inovasi itu dilakukan oleh para pengusaha. Tapi ingat ya, pengusaha versi Schumpeter itu mampu mendobrak pasar, di mana ada 5 hal. Yang pertama, produk baru. Yang kedua, metode produksi. Yang ketiga, pasar baru. Yang keempat, sumber bahan baku baru. Dan yang kelima, organisasi industri baru. Inilah yang disebut creative distraction, yang lama dihancurkan oleh yang baru, yang lebih efisien, kejam. Iya, tapi kata Schumpeter, inilah mesin pertumbuhan ekonomi. Oke, biar pembicaraan kita makin berbobot, aku udah kurasi 3 jurnal buat kita. Jurnal pertama, inovasi versus pertumbuhan ekonomi. Jurnal pertama ini ngebuktiin kalau negara yang investasinya kencang di riset, itu pertumbuhan ekonominya jauh lebih stabil. Ini selaras banget sama Schumpeter. Negara yang cuma copy-paste bakal kalah sama negara yang create. Intinya, inovasi itu bukan gaya-gayaan, tapi bensin utama ekonomi negara. Jurnal kedua, siapa yang menang? Nah, di jurnal kedua ini bahas pengusaha ala Schumpeter di Eropa. Ternyata nggak semua pengusaha itu Schumpeterian. Riset ini nemuin kalau cuma segelintir pengusaha yang benar-benar bawa high growth yang bisa ngerubah struktur ekonomi. Jadi, agen perubahan itu langka ya guys. Selanjutnya, jurnal ketiga, digital. Selanjutnya, jurnal ketiga, digitalisasi dan masa depan. Terakhir, jurnal ini bahas ekonomi digital. Ini adalah creative destruction paling nyata di zaman kita. Platform digital bisa ngerobohin bisnis model lama. Jurnal ini ngejelasin gimana kekuatan data bisa jadi senjata utama inovasi masa kini. Schumpeter kalau masih hidup pasti bilang, "Tuh kan, saya bilang apa?" Jadi, tanpa inovasi, ekonomi bisa stagnan dan ngebosenin tentunya. Memang sih, harus ada yang tumbang dulu, supaya yang baru bisa tumbuh. Tapi itulah harga dari kemajuan. Gimana menurut kalian? Apakah creative disruption itu adil buat semua orang? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Stay kreatif, stay positif. Terima kasih. Bye-bye. Akhirnya sampai juga, sumpah. Untung nggak macet tadi. Nggak sia-sia ini Grab.